Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari keliling seni. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada. Dan kembali lagi pecah biasa kalau di jam 9 pagi sampai jelang nanti di jam 10 paginya di Pro 4 FM Palembang. Kembali kita di program obrolan komunitas. Tentunya untuk saat ini masih dengan suasana Idul Adha atau bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1445 Hijriah ya. Dan tentunya banyak sekali informasi-informasi yang akan kami gali ya bersama dengan narasumber kita yang saat ini juga sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Langsung saja ini kita bakal kenalan dengan teman-teman dari komunitas Girl Up Palembang ya. Halo, selamat pagi semuanya. Halo. Iya. Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, dan seperti biasa kita sebelum ke obrolan kita untuk di pagi ini kita akan kenalan terlebih dahulu ya. Ini ada teman-teman dari Girl Up Sriwijaya. Ini yang pertama itu ada Grace Christine Maluma Tobing. Ada ya Grace ya. Halo. Oke, ini Grace ini sebagai President of Girl Up Sriwijaya ya. Iya betul Kak. Oke, sehat Grace? Alhamdulillah sehat ya. Kemudian Grace juga didampingi dengan kedua temannya itu yang selanjutnya itu ada Austin Moza. Oke, ini sebagai Treasurer of Girl Up Sriwijaya. Ya benar. Ini bendahara ya? Iya benar. Oh, benar ya. Soalnya saya kalau soal uang itu pasti tahu ini. Kayaknya hobi saya sama Austin ini sama ya? Ya ngurus keuangan ya. Bukan. Soal duit. Kita sama-sama hobi mengetahui nama-nama makanan. Oh baik. Oke, dan yang selanjutnya ini ada Kurnia Anissa L. Lutfi L-nya. Lutfi. Iya. Oke, ini Kurnia sebagai Head of Research and Development Department ya. Betul Kak. Oke, dan tentunya ini menarik juga, kita pengen kepo, kita pengen tahu tentang Girl Up Sriwijaya ini. Mungkin Grace yang bisa menjawab ini sebagai presidennya atau pendirinya ya. Di sini kita pengen tahu awal mula Grace untuk kepikiran mendirikan komunitas ini apa? Jadi mungkin kalau misalnya kita ngomongin awal pembentukan Girl Up, itu kan kita tahu bahwa sebelumnya bahwa wanita itu adalah masyarakat kelas 2. Oke. Kelas 2 di dunia ini yang suaranya kurang terdengar dan masih kurang bisa mengekspresikan diri lah. Walaupun ya. saat ini di Indonesia emansipasi itu udah diterapkan gitu ya. Udah lumayan. Sekarang di Indonesia itu udah di urutan ke 87 dari 143 negara. Oke. Untuk kesetaraan gender dan emansipasi wanita sih Kak. Oke. Dan terus tadi kan saya udah bilang bahwa sebelumnya wanita itu kan merupakan masyarakat kelas 2 di dunia kan, kurang dapat mengekspresikan diri, kemudian seringkali dijadikan objek oleh lelaki. Oke. Nah kemudian setelah Perang Dunia Kedua itu udah mulai nih banyak gerakan-gerakan tentang hak asasi manusia dan kemudian menjurus ke kesetaraan gender dan wanita, dan itulah gerakan-gerakan tersebut makin berkembang dan pada tahun 2015 kesetaraan gender itu udah menjadi salah satu dari ke-17 SDGs
yang disepakati oleh United Nations atau PBB. Oke. Nah, berdirilah Girl Up di tahun 2010, kemudian dia sudah banyak di seluruh dunia dan salah satunya di Indonesia. Termasuk di Palembang ya? Betul. Kemudian sebenarnya Girl Up Sriwijaya ini masih baru, Kak. Masih baru dan kita baru dibentuk tahun 2022 karena kita sadar bahwa di Palembang, di Sumatera Selatan ini masih banyak yang kurang peka terhadap isu kesetaraan gender dan kami rasa bahwa perlu nih ada Girl Up di Palembang. wilayah Palembang, Sumatera Selatan. 2022 ya itu ya. Betul. Sampai akhirnya saat ini 2024 artinya udah jalan 2 tahun. Betul, Kak. Dan Grace melihat bagaimana kondisi perempuan yang ada di Palembang dulu nih di sekitar kita. Menurut Girl Up sendiri masih seperti yang tadi saya ngomong ya, masih banyak perempuan-perempuan yang kurang peka terhadap isu kesetaraan gender itu baik tadi. itu perempuan maupun laki-laki. Dan itu ditandai di wilayah Sumatera Selatan ini masih banyak terjadi pernikahan dini. Betul. Di bawah umur ya. Betul, Kak. Itu kan tandanya mereka kurang mendapatkan akses untuk pendidikan, kurang untuk edukasi seperti itu, Kak. Jadi mereka kurang bisa mengekspresikan diri, nggak tahu apa itu yang benar, mana yang salah, kayak gitu, Kak. Oke. Nah, melihat kondisi ini tentunya menjadi suatu bukan tugas juga ya, kayak kepedulian Girl Up dengan sekitar kita dulu yang di Palembang ini dulu, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Grace juga ya. Nah, bagaimana dari teman-teman Girl Up ini, apakah sudah ada hal yang akan dilakukan atau bahkan memang sudah pernah terjun ke lapangan juga melihat kondisi ini dan mencari solusinya gitu? Untuk terjun ke lapangan itu mungkin masih progres. Jadi nanti itu bakal ada pengabdian dari Girl Up Sriwijaya sendiri untuk mungkin ke tempat-tempat yang kayak minimnya pengetahuan tentang gender tadi kan. Nah, tapi untuk tahun yang lalu, kepengurusan yang lalu itu udah ada Equality Talks. Itu dimana kayak Equality Talks itu tuh antara di lingkup kampus dulu, karena kan kita dari mahasiswa Universitas Sriwijaya ya. Menyangkup kayak kampus-kampus di Palembang juga. Nah, itu kayak mengusung temanya tuh tentang kampus dan kekerasan berbasis gender. Karena kita tahu kayak banyak kasus kekerasan seksual tapi di sekitar kita tuh udah banyak. Jadi kita nggak harus lihat jauh ke depan, tapi di sekitar kita kayak di kampus, kayak di ruang rumah pertemanan, ya di rumah juga. Itu kan jadi dengan adanya Equality Talks ini kita kayak besar harapan kita untuk para teman-teman terkhususnya perempuan di luar sana tuh kayak lebih aware lagi tentang kekerasan seksual. Apalagi misalkan kayak kalau kita lihat korban ini takut untuk melapor. Itu. Dan juga korban ini lebih ke apa ya, kayak kalau dia cerita takut ceritanya nggak didengar, nggak dipercaya. Itu kan untuk kita bercerita itu kita harus menimbulkan trust itu dulu untuk bercerita itu. Tapi teman-teman yang biasanya kayak udah mendapatkan kekerasan seksual, dia takut untuk menyampaikan itu. Dia takut udahlah dia jadi korban di kekerasan seksual itu. Dapat juga bullying. Karena banyak orang di sekitar kita ini lebih ke baju lo nggak sopan nih, baju lo kurang. Ini yang bakal menjadi satu pemacu juga ya. Tapi walaupun ini bentuknya kita lihat, maaf yang dengan pakaian yang tadi disampaikan oleh Austin tadi, bagaimana ini? Inikah apa juga menjadi tanggung jawab juga untuk diri kita, terutama untuk perempuan gitu ya, jangan sampai nanti kita malah menjadi objek ya untuk hal-hal negatif gitu. Sebenarnya kalau dari saya sendiri kayak untuk menjadikan wanita sebagai objek tuh itu kembali ke pikiran masing-masing. Jadi untuk busana atau pakaian kita sehari-hari itu tuh termasuk yang itu cara kita mengekspresikan diri kita. Kayak misalkan kita mau pakai baju ini, mungkin di Indonesia ini sendiri tabu ya. Karena kita untuk mengekspresikan diri kita melalui fashion atau melalui pakaian itu masih sedikit jarang terjadi. Karena untuk melakukan itu aja banyak, kayak jangankan lelaki, untuk misalkan ibu kita atau yang terdahulu kayak
ih bajunya nggak sopan jangan dipakai gitu. Itu kan sama aja kayak contoh di mana kita nggak bisa mengekspresikan diri dengan pakaian. Walaupun kita tahu budaya kita di Indonesia memang tidak menganut hal itu. Iya betul. Dan juga menurut saya sendiri kayak fashion itu tuh hal yang lumrah harusnya untuk mengekspresikan diri. Nah kalau misalkan dijadikan objek itu ya kayak kata saya sebelumnya itu kan kembali dengan sudut pandang dan pemikiran masing-masing. Kayak misalkan daripada ngomongin tentang fashion, bagaimana cara kita mengontrol pikiran untuk tidak menjadikan objek wanita ini sebagai objek. Oke. Gitu. Dan ini juga menjadi tugas masing-masing juga ya, terutama untuk ya calon-calon pelakunya juga gitu ya. Jangan sampai ini menjadi suatu kambing hitam ya mengenai itu tadi yang disampaikan oleh Austin bahwa ya fashion itu bentuk dari Ekspresi seni juga ya, bagaimana kita menunjukkan pribadi kita di sana ya. Nah ini sedikit kita menyentil, tapi kita tidak membahas tentang proses hukumnya. Ini lagi marak mengenai kasus Vina. Mungkin kalian mengikuti juga. Ini kan identiknya itu dengan kekerasan. Ada juga, pokoknya di situ menjadi satu semua kekerasan. Ada bullying juga ada di sana, walaupun kita tidak tahu bagaimana terjadi sebenarnya gitu ya. Cuma ini yang menjadi acuan kita, menjadi suatu cerminan juga untuk teman-teman, apalagi untuk perempuan, jangan sampai hal ini terulang kembali. Dari Kurnia mungkin melihat hal ini bagaimana tuh? Oke. Kalau aku melihat sendiri di Vina ini tuh menjual mungkin cerita yang kekerasan berbasis gender, baik itu dari segi fisik, verbal, bahkan seksualitasnya. Nah kalau dari aku sendiri melihatnya ini pure bukan kesalahan korban. Bukan. Karena kita dari Girl Up sendiri itu kita memihak pada korban. Apapun itu alasan tersendiri, pada akhirnya korban ini perlu didengar ceritanya, perlu diapresiasi dan perlu kasihani mengenai peristiwa itu sendiri. Maka dari itu melihat dari cerita Vina itu sendiri, harusnya ini tuh bukan sekedar film, tapi juga kita ngelihat bahwa kita itu sebagai manusia perlu bahwasanya untuk menjaga perempuan ini untuk tidak dijadikan objek seperti yang sudah dibilang sebelumnya. Jadi ketika Vina ini mencuat mencuat ceritanya, harusnya dari pihak berwajib sendiri itu perlu dilanjutkan mengenai proses hukumnya. Karena ya walaupun memang korban sudah tidak ada, tapi kasus ini kalau dibiarkan akan terulang kembali. Karena mungkin pelaku akan pada akhirnya merasa aman karena ya tidak dilanjutkan gitu, tidak di-concernkan mengenai kasusnya. Jadi harapan kami sendiri dari Girl Up Sriwijaya itu sendiri bahwa pada akhirnya kasus-kasus ini tidak terulang, kasus-kasus ini tidak terjadi, dan hak antara perempuan dan laki-laki itu setara, tidak ada yang dibedakan ya. Betul, inklusif, dan kita mendorong kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di komunitasnya masing-masing. Dan juga di pemerintahan kita udah banyak ya perempuan-perempuan hebat yang sudah memimpin, baik itu daerah bahkan negara ya gitu. Dan ini kembali lagi dengan kasus tadi, mungkin biar lebih gampang ya alurnya, lebih cepat tertuju ke situ. Apa yang menjadi faktor dari kalian masing-masing yang melihat adanya kejadian ini? Gimana Kak? Faktor terjadinya kasus ini mungkin? Mungkin ini sih, mungkin lebih ke mungkin karena pergaulan juga nggak sih? Karena pergaulan yang terlalu bebas. Dan juga kalau kita ngelihat tarik ulur dari kasusnya Vina ini, mungkin kayak itu kan geng motor yang menyebabkan kematian pada akhirnya. Itu kan sebenarnya si Vinanya juga nggak berharap itu sebenarnya. Kalau kita di sudut pandang korban, siapa yang mau ya? Iya, si Vina ini juga nggak mau melewati hal yang seperti itu kan. Dan juga kenapa kalau di sudut pandang Girl Up sendiri, kita juga kayak kasih awareness gitu ke teman-teman sekalian, kayak untuk lo tuh berani speak up dengan diri lo sendiri. Kayak lo harus bisa berdiri dengan kaki lo sendiri, mungkinnya lebih tepatnya kayak memberikan awareness di mana kayak mereka harusnya lebih aman, damai untuk hidup di Indonesia lah misalkan. Untuk hidup di Indonesia mereka nggak harus melewati hal kekerasan atau sesimpel kayak catcalling itu kan, itu juga termasuk sexual harassment kalau kita gali lebih dalam. Pelecehan juga ya itu ya. Nah mungkin kalau yang didengar lagi dari kasusnya si Vina ini, mungkin si
tersangka itu melakukan catcalling, melakukan kayak lo ini dong kayak mungkin tersinggung dari si Vina itu, jadinya cekcok berakhir dengan pembunuhan tadi kan. Jadi artinya di sini kita perlu membatasi pergaulan juga ya. Iya betul. Gini sih Kak, menurut Girl Up itu faktor kenapa terjadinya kasus Vina ini adalah yang pertama itu pasti pola pikirnya. Pasti pola pikirnya masyarakat itu sendiri, dan itu bakalan diajarkan juga, dinormalisasi oleh tersangka. Jadi tadi yang kayak aku ngomongin sebelumnya, bahwa budaya patriarki di Indonesia ini masih sangat kental dan sudah dinormalisasi. Jadi yang tadi seperti Austin katakan bahwa catcalling itu normal. Catcalling itu normal, menjadikan wanita objek itu normal, dan itulah yang membuat si pelaku itu bisa melakukan hal seperti itu, karena yang pertama dia itu menganggap bahwa itu udah hal yang biasa lah. Terus kemudian berkembang lagi karena emosinya tadi udah emosi sama melihat korban. Nah itulah yang menjadi faktor kenapa hal ini terjadi ya. Nah itu yang perlu kita underline. Kita nggak boleh normalisasi yang namanya menjadikan wanita sebagai objek, yang menjadikan wanita itu normal maksudnya di apa-apain gitu. Oke, baik. Nah ini tadi kan kalian menyampaikan bahwa terutama untuk di lingkungan sekitar dulu nih, baik itu di kampus, di lingkungan pertemanan, dan juga di tempat tinggal. Nah, Girl Up Sriwijaya ini mungkin pernah ada catatan mendengar langsung dari teman-teman, apa sih yang menjadi keluhan mereka itu dengan yang pernah dialami gitu? Ada nggak kayak, aduh aku dibullying, terus gimana ini jadi down dan lain sebagainya, yang akhirnya ini mempengaruhi juga bagaimana proses perkuliahan itu nanti? Mungkin untuk yang gimana ya, untuk yang lingkup lebih luas itu belum pernah ada. Cuman kalau misalnya di lingkup di Girl Up sendiri itu pernah ada cerita kalau misalnya salah satu anggota kami ini pernah merasakan bullying. Sorry to say, saya juga pernah pernah merasakan bagaimana itu dibully, dan menurut saya ini penting banget adanya satu komunitas yang merangkul satu sama lain. Oh nggak apa-apa, kamu itu berharga, kamu itu punya value, kami akan merangkul kamu, kami akan selalu berdiri bersama kamu, dan itu sangat penting menurut saya untuk anak-anak muda, perempuan muda untuk dirangkul gitu. Oke, nah ini sudah di bulan Juni 2024 ya, walaupun udah di pertengahan tahun, bagaimana untuk program kegiatan atau kerja dari Girl Up Sriwijaya ini, apa yang akan dilakukan? Oke, kalau mungkin kalau sekarang ini yang menarik di Girl Up Sriwijaya itu kita memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan berbagai cerita positif dan edukasi. Karena ya target kita pada akhirnya adalah perempuan muda dan anak muda, untuk menyebarkan edukasi mengenai kesetaraan gender. Kita menyebarkan cerita melalui editan di feeds mengenai perempuan inspirasi ataupun edukasi kesetaraan gender, dan juga mungkin untuk kedepannya kita itu akan mengadakan, kalau dari Girl Up sendiri itu internal course, jadi itu edukasi dari Girl Up sendiri kemudian untuk disebarluaskan. Dan untuk selanjutnya sendiri mungkin rencana kita ke depan akan mengadakan pengabdian sosial yang akan terjun langsung, tentunya itu bersifat edukasi untuk anak-anak usia dini. Jadi untuk sekarang Girl Up Sriwijaya masih melakukan beberapa program yang dari hal-hal kecil dulu di Sumatera Selatan yang harapannya dapat berimpact besar. Oke, luar biasa sekali ya. Nah kalau saya boleh tahu udah berapa anggota nih yang saat ini sudah tergabung di Girl Up Sriwijaya ini? Untuk anggota itu kita ada sekitar 30 lebih. Oh 30, itu semua aktif? Semua aktif, puji Tuhan semuanya aktif. Itu terbagi menjadi 5 divisi. Yang pertama ada Research and Development, kemudian ada Public Relation, kemudian ada program and event dan fundraising, dan yang terakhir ada PDD, Publication and Documentation. Yang menjadi unggulan apa tuh? Yang menjadi unggulan di sini semuanya unggul. Unggulan semua ya, karena bagus-bagus semua nih programnya. Cuman yang karena kita kan bergerak di bidang edukasi, kemudian
yang memanfaatkan feeds dan kita semuanya bergantung satu sama lain, tapi mungkin yang sering melakukan research itu ya bagian research and development gitu Kak. Oke, baik. Nah ini dengan adanya Girl Up Sriwijaya ini melihat antusias teman-teman di lingkungan kalian atau bahkan di ruang lingkup Girl Up ini dulu, bagaimana semangat mereka untuk lebih peka gitu dengan adanya apa yang disampaikan edukasi-edukasi yang ada di komunitas ini? Jadi kan di Girl Up itu sendiri kita setiap bulannya kita ketemu. Kemudian di dalam pertemuan itu kita nggak cuman main, kita nggak cuman bercanda, tapi kita juga satu sama lain berbagi informasi tentang kesetaraan gender, berbagi informasi tentang apa aja sih topik-topik yang menarik tentang feminisme yang lagi berkembang untuk bulan ini. Terus kita diskusikan, kemudian kita juga diskusi misalnya film atau buku apa-apa aja sih yang lagi tenar sekarang untuk mendukung pengetahuan kita tentang kesetaraan gender. Jadi semua anggota itu tetap up to date mengenai isu ini gitu Kak. Jadi banyak hal yang bisa dijadikan topik ya. Betul. Yang tentunya ada impactnya juga itu di situ. Nah ini menurut kalian bertiga perlu nggak ada satu sosok inspirasi sebagai acuan supaya kita bisa minimal lah arah kita seperti yang kita inspirasikan itu? Menurut saya penting sih Kak untuk adanya role model di dalam kehidupan kita. Untuk aku sendiri, aku sangat senang terhadap Maudy Ayunda sih. Gitu. Maudy Ayunda yang dia menyuarakan kesetaraan gender. Kemudian dia kemarin di G20 kalau nggak salah itu menjadi ininya ya, ikonnya ya. Iya, ikon. Nah itu kayak menunjukkan kepada kita, wah ternyata perempuan bisa juga loh bersuara. Wah dia aja berani, kenapa kita enggak gitu. Dan itu adalah mengapa kita perlu adanya role model di dalam kehidupan kita untuk menjadi pacuan kita menjadi lebih baik lagi gitu Kak. Oke, ini kan kita udah masuk di masa emansipasi ya. Betul. Kalau menurut kalian masih ada nggak batasan yang harus tetap kayaknya perempuan nggak boleh langgar nih dalam hal kesetaraan gender itu tadi? Menurut aku selama dia tidak mengambil hak orang lain, selama dia tidak menghalangi orang lain untuk berekspresi, itu nggak ada batasan sih Kak. Nggak ada batasan perempuan untuk mengekspresikan diri gitu Kak. Oke. Nah menurut Austin ataupun juga Kurnia mengenai KDRT ini juga kan rentan sekali, baik itu untuk perempuan yang muda atau bahkan untuk yang juga sudah usia dewasa. Bagaimana melihat kondisi KDRT ini? Ada nggak sih kayak dari teman-teman Girl Up ini pengen suatu program yang nantinya akan menjadi jembatan untuk dari korban kepada pihak-pihak yang berwenang di situ? Ya, nah kalau menurut aku sendiri kayak untuk KDRT ini ya, kalau nggak usah jauh keluar, tapi kita lihat di sekitar Palembang ini, di sekitar tahun 2023 itu tuh masih banyak banget jumlah kasus KDRT. Meningkat ya. Balik ke pertanyaan sebelumnya, kayak apa hal yang harusnya jangan dilanggar oleh para wanita ini? Mungkin kalau menurut aku sendiri kayak jangan terlalu terlena dengan kayak misalkan gini, kayak jangan mentang-mentang ini suami atau ini pacar. Jadi kalau misalkan dia melakukan kekerasan kayak KDRT, dia kayak yang ya udah dia tetap sayang tapi emang kasar. Itu kan kayak kita menormalisasi hal yang nggak normal sebenarnya. Lebih ke awareness juga ya. Mungkin kalau dari Girl Up Sriwijaya sendiri kita bakal lebih kayak buat webinar atau equality talks yang kayak sebelumnya tentang kalau KDRT ini sebenarnya jangan dinormalisasi. Harus ditegaskan ya. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk menceritakan kalau suami saya ini kasar banget, suami saya ini suka bentak-bentak. Jangankan untuk sekecil mukul, apapun. Dengan membentak aja itu udah termasuk KDRT sebenarnya. Terus juga kalau dilansir dari website RRI di mana itu ada Ibu Yeni Aryani yang sempat datang ke RRI kemarin, itu kayak didominasi sekitar
114 kasus KDRT di Waduh, Palembang. banyak sekali ya. Sekitar tahun 2023. Itu kan kayak itu bukan angka yang kecil kalau kita lihat lagi. Itu udah angka yang termasuk angka yang besar. Kayak kenapa perempuan, kalau kita melihat lagi ya, kenapa perempuan nggak berani untuk melaporkan itu? Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang korban, kenapa mereka nggak berani untuk menceritakan itu? Ya karena mereka merasa tidak trust tadi. Kayak mereka dijudge kayak, itu kan suami kamu nggak boleh kayak gitu. Kan ada juga alasannya mungkin yang kayak gitu karena ya. anak-anak gitu ya. Padahal itu juga termasuk untuk mendukung normalisasi itu tadi, dan itu bahaya juga ya. Betul. Nah, tapi kalau menurut kalian bertiga lagi nih, yang terkategorikan kekerasan terhadap perempuan apa aja tuh? Itu dari sesimpel mungkin orang lain kayak masa cuman disuit-suitin doang. Itu udah masuk pelecehan, itu pelecehan karena nggak ada konsen dari korban. Walaupun Jadi itu teman akrab ya. Betul. Jadi gini, menurut saya kalau misalnya nggak ada konsen dari kedua belah pihak, salah satu pihak itu udah nggak suka, nggak setuju sama apa yang dilakukan oleh pihak lain, itu udah termasuk kekerasan berbasis gender kan. Iya, jadi sesimpel itu menurut orang lain itu tetap aja kekerasan sih kan. Ya itu kayak sexual harassment ya jatuhnya. Karena sexual harassment ini sebenarnya nggak yang kayak mohon maaf kayak dipegang langsung tuh nggak juga. Nggak langsung tapi ke fisik ya. Ada yang verbal kayak dia cuma ngomong tapi korban ini kayak tersinggung kayak, loh kenapa saya dijadikan objek seperti ini? Kenapa mereka melakukan ini? Kan itu kan kadang-kadang beberapa dari korban ini tidak menanyakan hal itu langsung, tapi kayak mereka menanyakan itu kepada diri sendiri kayak, apakah gue pantas mendapatkan hal ini? Apakah saya ini tidak normal gitu sampai dilakukan seperti itu? Baik, adanya kekerasan tentunya harus ada tindakan juga nih. Sebagai edukasi ke pendengar kita, menurut kalian tindakan apa sih sedini mungkin yang harus dilakukan oleh perempuan supaya ini tadi jangan sampai terjadi objek kekerasan itu tadi? Kurnia. Kalau aku sebagai anak, sebagai mahasiswa khususnya, mungkin kita nggak bisa melihat kekerasan gender itu secara besar masalahnya, tapi kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Misalnya kalau ada teman aku yang masih menganut budaya patriarki bahwa perempuan itu harus masak, harus di dapur dan melayani suami dan sebagainya, menurut aku kita sebagai perempuan harus standing with our position. Jadi kita bilang bahwa itu bukan tugas perempuan, itu merupakan tugas semua manusia, itu kebutuhan. Jadi menurut aku penting untuk dari kita sendiri dulu untuk menegaskan hal-hal kecil yang menurut kita itu mengganggu kenyamanan khususnya perempuan. Ini menarik juga nih, tadi disampaikan bahwa perempuan tidak mesti masak, tidak mesti mencuci, menyapu dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam rumah tangga, ini kan sering terjadi dan bahkan ada ya, perempuannya memiliki jabatan tinggi sedangkan suaminya di bawah nih. Bagaimana kondisi seperti itu? Apakah tetap dipakai kalimat Kurnia tadi yang mengatakan bahwa memasak dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan tugas perempuan juga, tugas semua orang itu? Bagaimana tuh? Kalau aku sendiri melihatnya bahwa itu mungkin budaya yang kita bawa sampai sekarang yang mungkin ngebuat perempuan itu lemah di mata laki-laki. Jadi walaupun kodratnya di agama Islam pun adalah bahwa istri itu harus melayani suami gitu. Sebenarnya aspek kesetaraan yang kita maksud itu bukan harus sama, tapi setara, adil pada porsinya masing-masing. Jadi sekedar masak itu mungkin perempuan lakukan, tapi tidak perempuan lakukan semuanya. Sebagai sosok suami juga kita bisa membantu dengan meringankan, karena ini pada dasarnya perempuan juga pada akhirnya bekerja, memasak. Ya sebagai suami harusnya kita mendukung upaya ini dengan cara membantu dan melakukan hal yang sama, karena ini bukan tugas perempuan saja pada akhirnya. Beberapa hari yang lalu ada juga kejadian viral, mungkin kalian juga mengikuti, ada seorang istri yang sampai tega membakar suaminya. Ini kan kebalik ya. Kekerasan malah dilakukan oleh wanita gitu. Nah, tapi kita tidak menyalahkan siapa yang salah di sini, kita lebih kayak sebab akibatnya dulu nih. Menurut kalian juga bagaimana itu kondisi seperti itu? Kalau menurut aku itu kayak lagi-lagi kita harus tarik ulur ke belakang. Kayak nggak mungkin ada asap ya. Si pelaku ini kayak yang tiba-tiba
aduh bete, Karena- nggak mungkin, Nggak mungkin. kan. Pasti Jadi ada apinya dulu nih. Jadi kayak itu kan kalau api itu pasti ada sumbunya. Nah jadi di mana sumbu itu tuh itulah alasan utama kenapa pelaku ini sampai tega melakukan hal seperti itu. Kalau untuk menyalahkan tuh juga nggak bisa karena kita kalau yang kita lihat itu cuma kasus di luar, tapi untuk yang menjalani rumah tangga selama beberapa tahun itu kan si pelaku dan si korban yang sudah tewas terbakar ini. Jadi kita nggak bisa yang langsung ngejudge, wah istrinya agak ekstrim banget nih, tiba-tiba ngebakar suaminya. Kalau kita lihat lagi, ada juga beberapa sumber itu tentang baby blues. Baby blues itu dimana kayak seorang ibu yang baru melahirkan tapi dia stres, entah dari rumah tangganya, entah dari dia harus membesarkan anak sendiri. Dan juga kalau kita lihat lagi, kalau misalkan anak lahir ke dunia itu yang bakal dikasih perhatian itu pasti anaknya, tapi nggak dengan ibunya. Padahal ibunya juga butuh perhatian sebenarnya. Kayak misalkan habis melahirkan dia capek, dia habis sakit, dia butuh juga perhatian lebih terhadap dirinya sendiri. Entah kayak keluarga tuh pasti fokusnya ke bayi ini kan. Nah itu juga bisa salah satu penyebab baby blues itu. Nah ada juga sumber mengatakan kalau suaminya ini judi online, terus juga menghabiskan gaji 13 kalau nggak salah, dari yang 2 Tersisa juta 800.000 iya dari ya? 2.800.000 tersisa 800.000 kayak untuk melaksanakan kehidupan itu butuh biaya kan. Mungkin istrinya ini bingung kenapa tiba-tiba gaji yang sekian tinggal sekian, kayak 2.800.000 tiba-tiba tinggal 800, sedangkan kehidupan berlangsung, anak butuh biaya, istri butuh biaya, rumah itu pun butuh biaya untuk membeli peralatan rumah tangga segala macam. Nah mungkin kalau kita lihat lagi itu sumbunya harus kita gali dari pelakunya itu sendiri. Jadi nggak yang bisa kita langsung lihat dari sudut pandang media yang merekam kayak wah ini pelaku jahat, korban ini korban. Jadi selama tanpa mengetahui bagaimana ini awalnya ya. Betul. Oke, dan kalau kita perhatikan juga nih banyak sekali reaksi dari komentar masyarakat di sosial media yang mengatakan bahwa ini tidak adil. Ada juga kasus yang sama sampai ditahan, kenapa yang ini tidak ditahan? Nah ini juga bagaimana nih sampai hal itu terjadi kan? Walaupun di mata hukum kita tetap salah sih. Ya namanya kekerasan itu. Menurut kami tetap aja kita harus stand terhadap korban. Tadi kan udah ada statement bahwa dimanapun itu korban ya tetap korban. Kita harus berdiri bersama korban, tapi kita juga harus melihat ceritanya lebih mendalam lagi seperti itu Kak. Dan hal itu nggak boleh sama sekali dinormalisasi, baik itu pelakunya perempuan, pelakunya laki-laki, karena di sini kesetaraan gender itu kan inklusif, inklusif nggak cuman terbatas sama kita harus bela perempuan, kita harus bela kesetaraan gender dan lain-lain, tanpa kita melihat ceritanya lebih luas lagi, lebih bulat lagi gitu Kak. Tetap aja yang salah itu pelaku, namun di sini dan itu tidak bisa dijadikan pembenaran. Namun mungkin kedepannya si pembelajarannya kita bisa lebih tetap aja pelakunya itu harus dirangkul. Proses ya. Dirangkul juga ya. Tadi kan udah ada Austin udah bilang kalau misalnya itu tuh ada sebab akibatnya. Benar. Dan korban itu kan udah meninggal ya. Tetap aja itu proses hukum harus berjalan, namun di balik itu semua kita juga harus tetap merangkul si pelaku, karena yang tadi kekerasan itu terjadinya karena berbagai faktor yang tadi dibilang Austin. Tapi tidak juga untuk harus diikuti ya. Iya betul. Tapi merangkul tapi bukan berarti untuk mengikuti. Bukan ikut-ikutan kayak wah itu bagus Iya. nih gitu. Ini bagus nih kayaknya. Kedepannya si pelaku itu, karena kan masih ada anaknya Kak. Gitu. Karena masih banyak hal-hal yang perlu dipikirkan juga ya. Oke baik. Nah kalau menurut versi kalian bertiga, cara kita atau cara perempuan untuk menghargai diri sendiri itu seperti apa sih? Kalau aku sendiri itu kayak sesimpel kita harus tahu value di diri kita, dan meningkatkan value itu is a must. Jadi jangan mau direndahkan dengan kayak lo nih, sesimpel gini,
biasanya di leluhur sebelumnya kayak wanita itu nggak boleh kuliah tinggi-tinggi, nggak usah pendidikan karena banyak-banyak. kembalinya nanti masih di dapur. Sebenarnya udah berubah ya. Iya, semakin perkembangan zaman berkembang pula otak kita untuk lebih ingin mengembangkan si istri ini S2, si suami cuma S1. Sebenarnya itu balik lagi ke pola pikir masing-masing. Oh, bukan balik lagi ke cinta ya. Iya, itu cinta perlu, tapi pola pikir masing-masing. Itu paling penting juga. Iya, dan bagaimana si suami ini tidak merasa kalah dengan pendidikan si istri. Dan juga si istri juga bukan untuk menyombongkan diri. Nah, itu. Tapi lebih ingin meningkatkan value dia sebagai wanita. Kayak misalkan kita lihat lagi kayak wanita ini juga bisa menyuarakan dirinya. Kayak kalau kita pikir-pikir, kalau di pemerintahan ini suara perempuan ini masih terdengar hanya 36%. Jadi itu sangat minim kalau kita lihat lagi. Kayak dia dibatasi oleh tembok patriarki tadi. Kayak wanita mah nggak bisa memimpin, jangan ikut-ikutan gitu. Wanita mah nggak usah ini, nggak usah lemah ini gitu ya. gitu. Iya, karena leluhur tadi kita jadi lemah di hadapan laki-laki, kita tidak bisa meningkatkan value. Terus juga ada momen di mana waktu merayakan Kartini itu Girl Art Sriwijaya melaksanakan Palembang Women Smart, di mana itu kayak kita campaign, kita muter-muter di Kamang Iwa, kita bawa poster, di mana poster itu kayak stop patriarki. Karena kayak mengkampanyekan gitu ya. Sebenarnya di Palembang sendiri untuk patriarki ini masih bingung, kayak apa itu patriarki? Patriarki ini bagaimana bentuknya? Kalau dengan bahasa awam nih, supaya pendengar kita juga tahu, patriarki itu seperti apa nih? Kalau dari bahasa bayinya ya, kalau bahasa bayi kayak mereka tuh nggak bisa menentukan hidup mereka sendiri. Kayak misalkan nanti pokoknya kalau saya udah gede saya mau S2, saya mau jadi dokter. Itu kan sebenarnya cita-cita dari diri sendiri. Tapi karenanya ada patriarki ini, contohnya seperti ini. Jangan pendidikan banyak-banyak, udah di rumah aja. Kamu tuh jadi istri saya. Jangan terlalu banyak anak ini di dunia. Kamu tuh kerjanya melayani saya. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang lebih luas lagi, itu sebenarnya patriarki, udah termasuk patriarki. Kayak misalkan nyapu, ngepel, masak itu kerjaan di rumah. Sebenarnya itu tanggung jawab dua bersama ya. Iya, tanggung jawab bersama. Dimana suami ini juga bertanggung jawab untuk membersihkan rumah. Kalau misalkan kayak di Islam itu melayani suami. Misalkan si istri memasak, kayak yang Kurnia bilang, suami bisa membantu membereskan rumah. Itu kan itu kesetaraan yang kita maksud kan. Jadi dengan adanya patriarki, orang-orang berpikir gue harus fokus menjadi istri yang baik. Gue nggak bisa meningkatkan value gue karena gue ini harus jadi istri yang baik melayani suami. Padahal kan nggak gitu. Perkembangan zaman itu zamannya udah beda. Iya, meningkatkan kualitas pemikiran juga. Ini kalau kita porsinya kita samain nih, supaya tetap menjadi ibu yang baik, istri yang baik, tapi wanita karir juga. Ini menurut kacamata kalian itu harusnya seperti apa tuh? Kalau menurut kami, yang paling baik itu adalah teamwork. Jadi memang udah tahu posisinya masing-masing, udah tahu tugasnya masing-masing, tapi selalu bekerja sama untuk bisa saling mengisi satu sama lain. Misalnya pada saat istri kerja, suami kerja, mungkin bisa bantu dalam bersepakat untuk misalnya di rumah mempekerjakan asisten rumah tangga atau kayak gimana. Kemudian kalau misalnya udah pulang sama-sama mendidik anaknya, kemudian misalnya kalau udah pulang sama-sama masak, tetap pada porsinya masing-masing. Yang kunci utamanya adalah gimana teamwork itu berjalan. Komunikasi ya penting ya. Komunikasi, terus habis itu menyadari value masing-masing. Pada dasarnya semuanya itu kan tetap, kalau kita menghargai pasangan, kalau kita mencintai dia sebagaimana adanya, itu kita kan saling menghargai satu sama lain, gitu. Jadi nggak tumpang tindih ya. Nggak tumpang tindih gitu, Pak. Nah ini ada juga banyak tokoh dan juga orang terkenal yang melakukan kayak perjanjian sebelum nikah atau pranikah itu. Ini menurut kalian bagus nggak hal ini? Untuk apakah ini jaga-jaga? Takutnya nanti rumah tangganya digimanain gitu oleh suami itu. Bagaimana tuh?
Kalau aku sendiri ngelihatnya perjanjian pernikahan ini perlu banget. Nggak harus sebelum nikah aja, pas pacaran juga. Gitu ya. Jadi diskusi, komunikasi itu penting karena kalau aku ngelihat sendiri hubungan itu bukan berarti suksesnya hubungannya itu kita pada akhirnya nikah. Pada akhirnya putus juga sukses hubungan itu ya, karena pada akhirnya kita membangun sebuah kesepakatan, komunikasi ya. Jadi kalau memang antara keduanya saja sudah tidak sepakat dari pranikah aja nggak mau, ya berarti masih bakal ada kecenderungan akan terjadi masalah di pernikahannya ya, karena dia saja ragu sama keputusan dia, apalagi nanti pada akhirnya. Jadi menurut aku sebagai perempuan juga kita perlu tegas dan adil pada hak kita, dan kita juga perlu menghargai diri kita biar orang lain juga melakukan hal yang sama. Oke, baik. Nah, mungkin pendengar kita ataupun juga yang menyaksikan siaran kita di channel YouTube Pro4 ada yang akan segera melangsungkan pernikahan gitu ya. Menurut kalian juga perjanjian pernikahan ini poin pentingnya itu apa aja tuh? Ada nggak yang walaupun belum nikah semua ya, tapi seenggaknya sebagai teman-teman di Girl Up Sriwijaya ini mungkin sudah ada kayak gambaran gitu, pemikiran di masa depan, ya. Masa depan supaya ini menjadi sebuah edukasi untuk pendengar kita gitu. Kalau aku apa poin penting? Nggak apa satu-satu nanti. Mungkin yang paling pertama itu selingkuh. enggak dong. Itu juga sih. Salah satunya. Itu nggak boleh dinormalisasi ya. Yang pertama dan yang terutama adalah ketika kita udah nggak merasa aman, kita udah nggak merasa ada concern di sana, kita udah merasa aku nggak safe sama satu cowok ini, aku udah nggak safe, baik itu secara lisan maupun tindakan, itu kita udah bisa tuh kembali lagi melindungi diri. Misalnya sebelum poin yang utamanya ketika dia udah main tangan sama saya, ketika dia udah berani mukul saya, itu udah nggak ada maaf ya. Nggak ada maaf gitu. Oke. Kalau ketika kita udah punya friend up, itu kan sama-sama udah sepakat, itu udah di dalam pikiran cowok maupun cewek, oh saya nggak boleh kayak gini nih, untuk bentuk saya menghargai pasangan saya. Jadi ketika saya melakukan hal tersebut di masa depan, itu benar-benar udah tidak bisa ditoleransi gitu sih. Itu versi Grace ya. Kalau Austin bagaimana tuh? Kalau aku sendiri melihat pranikah ini ya, mungkin lebih ke harta gono gini. Waduh. Karena itu sering diributin. Udah jaga-jaga dulu ya. Kalau cerai ya, kalau kita cerai, amit-amit cerai, itu bakal diributin kayak kalau harta dia nggak boleh diambil sama sekali. Padahal kalau kita balik lagi untuk membiayai istri dan rumah tangga itu adalah kewajiban suami, betul. Jadi kenapa harta gono gini? Mungkin karena treasure tadi ya. Jadi keuangan nggak lebih ke ini sih, lebih ke nggak pengen ribut tentang harta. Jadi kalau misalkan harta dia, harta saya juga. Jadi harta dia boleh ke harta saya juga. Kalau misalkan membuat perjanjian pranikah, mungkin saya lebih sepakat harta dia, harta saya, harta saya. Wah. Jadi walaupun itu sepenuhnya dihasilkan oleh suami ya. Karena itu kewajiban untuk kewajiban ini kan. Kalau kewajiban saya melayani suami, berarti dia harus juga bisa menjalani walaupun nanti kewajiban itu akan luntur ketika perceraian itu terjadi gitu. Kalau misalkan perceraian itu terjadi, amit-amit jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Tapi lebih ke ini, lebih ke aware. Jadi kalau mau kan karena harta gono gini ini biasanya kalau kita nggak melakukan perjanjian pranikah, agak sulit biasanya ya. Mostly kayak kebanyakan dari lelaki ini kalau dia kesel dikit dia pengen talak. Kalau di Islam itu ada talak. Jadi kayak dia kesel dikit dia pengen pisah. Kalau di perempuan, kalau di Islam itu nggak bisa kan melemparkan talak itu. Nggak sembarangan. Iya, nggak bisa sembarangan. Kalau laki-laki itu bisa. Makanya dengan adanya perjanjian pranikah ini juga membantu kayak, wah nggak bisa nih langsung talak, soalnya udah ada perjanjian pranikah. Nggak bisa langsung talak, soalnya udah ada perjanjian pranikah tentang harta gono gini. Misalkan di perjanjian pranikah itu juga dibilang kayak, kalau kamu nalak saya, berarti harta kamu buat saya semuanya. Itu kan juga bisa termasuk perjanjian pranikah kan. Kembali ke sudut pandang masing-masing, kayak kesepakatan dari istri, awal ya. Istri, ya. Jadi ini penting juga ternyata penting ya juga, untuk jaga-jaga ya. Walaupun secinta apapun kita, seyakin apapun itu ya. Lebih ke logika sih. Zaman sekarang kan. Zaman sekarang. Oke, kalau dari Kurnia versinya bagaimana tuh?
Kalau menurut aku sebelum menikah itu yang Kak Grace sama Kak Austin udah bilang itu kan secara besar finance dan kekerasan. Kalau menurut aku ketika kita berhubungan baik itu mau menikah itu kita lihat dulu cara pandang dia menyelesaikan masalah, cara dia melihat sebuah rumah tangga dan yang penting adalah ekspektasi di antara keduanya. Jadi sebagai perempuan apa ekspektasi aku ke dia dan dia ekspektasinya ke aku bagaimana. Jadi balance ya. Ya betul. Jadi dari hal-hal itu kita mencari solusinya, balance dan harapannya juga ketika terjadi masalah yang besar juga bisa menghadapi secara profesional dan juga bertanggung jawab. Oke, luar biasa sekali. Ini kalau semua wanita seperti kalian bertiga akan lebih baik ya mungkin. Tapi kalau dibutakan karena cinta itu yang agak sulit ya. Ya, makanya KDRT kan banyak gara-gara Gara-gara cinta, itu yang menjadi faktor jati. Nah ini kita mungkin kalian pernah dengar kisah Siti Nurbaya? Betul. Perjodohan gitu. Iya. Untuk saat ini memang kalau di film masih ya. Di dunia nyata pun beberapa yang viral pun ada. Banyak faktor yang memperbolehkan perjodohan itu terjadi. Tapi sebagai wanita, perjodohan itu sah nggak kalau ada hal yang kayak memang harus dilakukan ini perjodohannya. Terus impact atau dampaknya nanti setelah adanya pernikahan itu bagaimana juga tuh? Kalau aku ngeliat sendiri ya perjodohan itu kalau aku sendiri secara pribadi boleh aja dilakukan. Boleh. Tapi sebelum perjodohan itu nggak tiba-tiba nikah juga, tapi harus dijalankan dulu, didiskusikan ya. Ya baik mau pilihan aku maupun orang tua ya pada akhirnya aku yang menjalankan. Jadi aku harus ketika proses pengenalan juga aku harus lebih selektif dan juga standing sama nilai-nilai aku untuk dia. Jadi ketika nggak cocok aku bisa menentukan bahwa ya aku tidak ingin melanjutkan perjodohan ini. Jadi lebih sudut pandangnya betul, ya. Betul. Lebih dihidupkan di sana. Nah cuma kalau dari kalian bertiga juga untuk 2024 ini wanita boleh jadi apa nih? Diperbolehkan jadi apa selain kalau presiden kita udah pernah kan wanita kan? Nah selain itu ada nggak hal yang belum pernah terjadi tapi kayaknya ini bisa untuk wanita emban gitu? Apa tuh? Ada nggak kepikiran? Mungkin jadi gubernur ya simpelnya kan banyak gubernur nih calon, lebih ke pemimpin juga. Ya gubernur dan itu dia kan beberapa bakal calon ini ada yang wanita kayak Haji Holda itu. Itu salah juga satunya. termasuk Ini apa namanya itu bukan kampanye bukan ya. Ini sebenarnya kalau untuk pemimpin tuh udah biasa ya, apalagi 2024 ini mungkin kayak lebih wanita yang menjadi kuli mungkin. Nah hal-hal yang seperti itu ya menurut nalar kita tuh wah ini nggak mungkin wanita bisa melakukan. Tapi ini juga mengikuti berita viral kemarin dia tuh dua saudara sampai berapa kali dia melamar untuk menjadi kulit selalu ditolak sampai akhirnya dia menyamar gitu. Nah menurut kalian juga hal yang seperti ini bagaimana ini tuh? sebenarnya agak tabu ya ngomongin karena menurut saya itu kayak kalau misalkan lowongan pekerjaan seandainya wanita ini bisa melakukan kenapa enggak? Tapi balik lagi perusahaan biasanya langsung tulis di situ syaratannya apa? Iya lowongan kerja ini harus laki-laki umur sekian gitu. Karena melihat itu tadi wanita kayak merasa terbatas dibatasi kayak Syarat misalkan tukang ketentuan, parkir juga wanita bisa gitu. Kayak misalkan simpelnya Gojek, Ojek itu banyak wanita yang melakukan tapi ya itu tadi dari para customernya juga kadang kalau bisa bilang itu agak sebelah mata. Kayak ada salah satu driver ojol itu dia menyamar jadi laki-laki karena Takut diniin ya. takut dapat kekerasan juga dan juga ke ini takut nggak diterima kayak orderannya. Jadi kayak dia Banyak di cancel. banyak di cancel, banyak nggak dapat orderan daripada yang laki-laki karena banyak yang mikir dia nggak kompeten tadi, padahal ya bisa aja sebenarnya. Kayak lowongan pekerjaan tuh nggak dibatasi oleh gender tadi. Oke, gitu ya. Jadi sah-sah saja asal bisa ya. Asal bisa. Wonder Woman nih. Harus bisa. Wonder Woman kalau kita aplikasikan dalam kehidupan seorang wanita Indonesia, apa nih yang bisa kita kategorikan? Wah, ini Wonder Woman nih kayaknya. Dari kacamata kalian lagi nih, Girl Up Sriwijaya. Kalau aku melihat sendiri itu Bu Retno mungkin. Itu ya.
Apa tuh? yang terhormat Bu Retno, Iya, karena Dekan ya. Menteri Luar Oh Negeri. iya, kok saya lupa perempuan. tuh. Karena selain dia menyuarakan isu negara, kesetaraan gender dia masukkan juga. Bahkan dia itu, aku pernah dengar di podcastnya, dia itu mengumpulkan perempuan pemimpin itu Kemenlu Sisterhood apa. Jadi dia itu saling memotivasi sesama perempuan untuk menjadi pemimpin, bercerita, keluh kesah. Jadi dia tuh nggak hanya sebagai pemimpin negara aja, tapi dia bisa menyuarakan isu-isu kesetaraan gender sebagai bentuk simbolis seperti itu, menyuarakan bahwa isu-isu kita ini masih tidak adil gitu di dunia. Oke, itu Ibu Retno menjadi inspirasi juga, termasuk Ibu Susia Pujiastuti. Iya betul itu. Tenggelamkan. Dan yang bisa kita lihat tuh kayak mereka berani untuk berdiri di atas opininya sendiri. Itu kan sebenarnya nggak gampang Tegas sekali ya. Untuk melakukan hal itu sebenarnya nggak gampang, karena kayak balik lagi di suara mereka yang tidak terlalu terdengar di pemerintahan ini. Tapi Bu Retno dan Bu Susi Pujiastuti itu berani untuk melemparkan opininya, melemparkan pendapatnya dan berdiri di atas opininya itu sendiri. Dan itu udah hal yang luar biasa sebenarnya, hal yang luar biasa karena dia nggak takut untuk dijudge kayak aduh kalau saya bilang ini nanti saya dibilang ini sama pemimpin-pemimpin yang laki-laki. Itu nggak, dia berani untuk tegas itu sendiri. Oke, baik. Ini seru sekali nih obrolan kita, nggak kerasa ini udah hampir 1 jam kurang lebih ya, karena udah 53 menit melangkah jam 9. Mungkin sebagai penutup, apa yang pengen kalian sampaikan untuk semua wanita yang saat ini monitor dan juga mendengar siaran kita di pagi ini sebagai edukasi juga, pesan-pesan juga, sehingga wanita-wanita di Indonesia ini lebih baik gitu. Dari Grace dulu mungkin. Oke, yang ingin aku sampaikan kepada perempuan-perempuan di Sumatera Selatan adalah tetap ketahui value diri. Kita harus yang pertama yang harus dicintai sebelum kita mencintai orang lain itu adalah kita harus mencintai diri sendiri. Kita harus sadar apa yang kita punya dan kita harus mengembangkan potensi, dan jangan takut, jangan ragu untuk melangkah mencapai mimpi kalian karena satu-satunya manusia yang berhak mengatur diri kalian sendiri adalah diri kita itu. Jadi jangan takut, dan kalau misalnya kalian memang butuh tempat curhat, butuh tempat cerita, Girl Up Sriwijaya itu akan menerima menjadi kalian, wadahnya ya. Mendengarkan cerita kalian, mendengarkan opini kalian. Jangan ragu untuk mengembangkan potensi dan mengekspresikan diri. Oke, dan ini menarik juga untuk kontak person atau sosial media dari Girl Up Sriwijaya sehingga nanti bisa menjadi jembatan untuk teman-teman yang ingin bergabung nih. Untuk teman-teman perempuan maupun laki-laki. Oh, bisa juga laki-laki. Bisa juga. Bisa juga walaupun Girl Up Sriwijaya itu laki-laki diterima dengan baik. Oh, bisa juga ya. Kita inklusif, kita menerima seluruh gender. Mau itu laki-laki, perempuan, dan juga gender-gender yang lain. Itu kita sangat menerima, kita sangat merangkul mereka. Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik ingin bergabung bersama kami, itu kalian bisa find us in Instagram @girlupsriwijaya. Oke, baik. Oke, terima kasih Grace. Dan kalau Austin bagaimana? Kalau aku sendiri kayak aku pengen banget nggak hanya di Sumsel tapi di Indonesia juga, walaupun ini cuma di Sumsel ya, tapi aku berharap perempuan-perempuan di dunia ini dia berani untuk speak up atas dirinya sendiri. Kayak dia berani untuk menyuarakan diri dia sendiri. Jangan kayak takut ya. Kalau kita lihat dengan Bu Retno tadi sebagai role model tadi, kita berani untuk beropini. Beropini, kita berani untuk berdiri di atas opini kita sendiri. Selagi kita nggak mengganggu orang lain, halayak atau nggak mengganggu ternak warga gitu ya. Kalau zaman sekarang bilang gitu, kayak kita kalau nggak mengganggu apapun, kita berhak untuk mengekspresikan diri, kita berhak untuk meningkatkan value, kita berhak untuk hidup aman, sejahtera di Indonesia, di dunia ini kita berhak untuk itu. Jadi jangan takut kayak takut dengan bayangan laki-laki, maksudnya bayangan yang kayak ancaman-ancaman di luar sana. Sesimpel harapan untuk perempuan di masa sekarang ini adalah untuk hidup aman aja. Untuk hidup aman dan sejahtera aja untuk dirinya sendiri. Udah cukup. Oke, luar biasa sekali. Kalau Kurnia bagaimana tuh pesannya? Kalau dari aku, zaman sekarang perempuan itu nggak boleh diberdaya sama cinta. Jadi jangan menganggap diri kita itu lemah. Kita butuh laki-laki, tapi fokus aja sama tingkat value diri, pendidikan, nanti
pada akhirnya orang yang sama akan datang. Jadi kalau dari aku jangan berhenti batasi potensi sama gender dan ciptakan keadilan dengan kesetaraan. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali ya ini kalian ya. Ini semuanya masih mahasiswa aktif? Masih. Oke, luar biasa sekali dari unsurnya semua ya. Betul. Oke, baik. Pendengar, mudah-mudahan apa yang tadi sudah Anda simak dari obrolan kami untuk di obrolan komunitas bersama dengan Grace, Austin dan juga Kurnia, teman-teman dari komunitas Girl Up Sriwijaya, ini akan menjadi suatu edukasi dan juga sesuatu yang bermanfaat untuk kedepannya wanita di Palembang atau di seluruh Indonesia atau bahkan dimanapun ya yang bisa menangkap siaran kita untuk di pagi ini. Dan kita harus berpisah karena waktu kita sudah habis. Kami ucapkan terima kasih untuk Grace, Austin dan juga Kurnia. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Kita doakan mudah-mudahan sukses selalu ke depannya dan kita nantikan untuk berkunjung kembali ke studio kita dengan cerita yang berbeda. Oke lah, kalau begitu kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.